Baik Bapak Ibu sekalian, pembacaan kita hari ini sudah tiba di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-32. 2 Tawarikh pasal yang ke-32 masih seputar tentang Raja Hizkia. Nah, judulnya di dalam Alkitab kita yang pakai kertas dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Saya akan bacakan ayat yang pertama dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Raja Hizkia melakukan hal-hal yang menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, Sanherib, Raja Asyur, menyerang Yehuda. Ia mengepung kota-kota berbenteng dan memerintahkan pasukannya supaya merebutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh Alkitab bahwa setelah Hizkia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, ya, kita tahu bagaimana kemudian Tuhan memberkati kerajaan Yehuda. Ya, bagaimana Tuhan memberkati Hizkia sebagai seorang raja sehingga kerajaannya menjadi jaya, makmur dan diberkati oleh Tuhan. Maka itu Alkitab berkata, setelah melakukan hal-hal yang menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bagaimana Hizkia melakukan segala tugasnya di dalam pelayanan meskipun dia seorang raja, pelayanan di rumah Tuhan, beribadahnya kepada Tuhan, membawa korban-korban persembahan kepada Tuhan, itu semua dilakukan dengan gembira, dengan sukacita dan sukarela, saudara, ya. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, Alkitab tidak pernah berkata tidak akan mengalami masalah. Orang yang setia kepada Tuhan, orang yang rajin beribadah, itu tidak dikatakan oleh Alkitab tidak akan mengalami masalah, ya. Makanya kita tidak boleh komplain. Saya tidak ingin mendengar komplain dari Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan yang mulai berkata begini, aku udah rajin berdoa, aku rajin ikut doa fajar, aku rajin ibadah, aku rajin membawa persembahan, aku rajin baca Alkitab. Tapi mengapa aku masih mengalami masalah dan persoalan dalam hidup ini? Bapak Ibu sekalian, jangan salah paham. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita hidup sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan, kita tidak akan mengalami masalah. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Makanya Yesus dengan jelas berkata begini, kalau kamu letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi nggak ada jaminan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak akan mengalami beban berat, masalah persoalan, enggak. Tuhan nggak pernah berkata begitu. Tapi yang Tuhan katakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya, bahkan di dalam Mazmur pasal 23 itu bagus sekali. Daud menceritakan tentang Tuhan Allah yang kita sembah ini seperti seorang gembala. Meskipun domba-domba itu melewati lembah-lembah kegelapan, domba-domba itu nggak perlu takut. Mengapa? Sebab ada gembala yang menyertai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana Hizkia setelah menunjukkan kesetiaannya, maka datanglah Raja Sanherib, ya, raja yang namanya Sanherib dari kerajaan Asyur, saudara. Kalau kita pelajari tentang Sanherib, Sanherib ini seorang raja yang hebat, luar biasa. Dia tidak percaya Tuhan dan dia juga tidak percaya akan dewa-dewi, saudara, ya. Sanherib ini benar-benar orang yang ateis, saudara. Tetapi meskipun dia sebagai seorang ateis, dia itu hebatnya luar biasa. 54 kota, 54 kerajaan itu sudah ditaklukkan oleh Sanherib.
Dan setiap Sanherib merebut kota-kota itu, Bapak Ibu sekalian, maka rumah-rumah berhala, rumah-rumah ibadah itu selalu dihancurkan, saudara. Ya, dan hebatnya Sanherib, saudara, dia berhasil menaklukkan 54 kota yang ada di sekitar Yehuda sehingga kekuatannya makin besar, saudara. Nah, bayangkan itu yang dialami oleh Hizkia. Nah, hari ini saya tidak mengerti apa yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian hari-hari ini. Mungkin kita mengalami masa-masa seperti yang dialami oleh Raja Hizkia. Kita mengalami masalah yang begitu besar, yang begitu rumit, dan begitu menakutkan dalam hidup kita ini. Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu takut akan semua masalah itu. Amin. Yang penting Tuhan itu menyertai kita, ya. Kita nggak punya masalah kita kecil, tapi kalau Tuhan tidak menyertai kita, masalah-masalah kecil itu akan menyebabkan kita roboh. Tapi masalahnya boleh besar, yang penting Tuhan itu ada di mana. Nah, kalau kita masih ingat doa dari Yabes, Yabes itu kan pernah berdoa begini, Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerah kekuasaanku, perluas wilayah-wilayahku. Dan doa Yabes seperti itu didengarkan oleh Tuhan dan dijawab, dan Yabes diberkati. Tetapi di dalam doanya Yabes juga berdoa begini, dan lindungilah aku daripada malapetaka. Nah, artinya apa? Pohon itu makin besar dan makin tinggi, anginnya makin besar, makin kita jaya, makin kita makmur, makin kita diberkati oleh Tuhan, maka akan makin banyak musuh-musuh, akan makin banyak orang yang tidak suka dengan kita. Dunia kan begini, dia senang lihat orang susah, dan susah lihat orang senang. Maka itu Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang pertama dari 2 Tawarikh pasal 32 ayat yang pertama, kalau kita mengalami masalah dan persoalan dalam hidup ini, tidak perlu takut. Itu adalah hal yang biasa. Selain tidak boleh takut, kita juga tidak boleh ngomel, saudara. Amin. Sebab Tuhan tidak suka kalau kita ngomel atau bersungut-sungut. Karena ngomel dan bersungut-sungut itu adalah bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kita akan dapati di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan begini, ayat yang ke-7. Tabahlah dan yakinlah, janganlah takut kepada Raja Asyur atau kepada pasukannya. Kekuatan di pihak kita lebih besar daripada yang di pihak dia. Ia mempunyai kekuatan manusia, tetapi kita mempunyai Tuhan Allah kita untuk membantu dan bertempur bagi kita. Mendengar kata-kata Raja Hizkia, mereka itu rakyat menjadi berani. Nah, pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, meskipun dalam keadaan takut, ya, meskipun dalam keadaan bahaya, meskipun dalam keadaan terdesak, mulut kita ini harus kita jaga. Mulut kita ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang melemahkan. Sebab, ya, saya sudah sering katakan bahwa mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau dalam keadaan terdesak, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan bahaya, kita mengeluarkan kata-kata yang melemahkan iman, maka telinga kita sendiri maupun telinga orang lain yang mendengarkannya, itu akan membuat kita menjadi lemah ketika kita mengatakan kata-kata yang melemahkan iman. Kita lihat, saudara.
Bagaimana Raja Hizkia? Dia juga dalam keadaan ketakutan. Tapi yang keluar dari mulut lidahnya bilang begini, tabahlah, yakinlah, jangan takut. Ya, jangan takut kepada musuh yang besar itu. Sebab yang ada di pihak kita itu jauh lebih besar. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, bahwa roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Sebab roh yang ada di dalam diri kita itu adalah roh Allah sendiri atau Roh Kudus itu sendiri. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari Bapak Ibu sekalian, saya percaya setiap kita ini adalah raja. 1 Petrus 2 ayat yang 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita ini raja, Bapak Ibu sekalian. Hizkia itu raja, kita ini juga raja. Maka itu sebagai raja, mulut kita harus mengeluarkan kata-kata yang menguatkan, yang membuat orang berani, yang membuat orang bersemangat. Ya, hari ini dipercayakan kepada kita, mungkin istri kita, anak kita, keluarga kita, atau teman-teman sejawat kita itu dipercayakan dalam hidup kita. Kalau kita mengalami kesesakan atau keluarga kita atau di tempat di mana kita berada sedang dalam keadaan sesak, mungkin sesak karena COVID-19, sesak karena krisis ekonomi, sesak karena sakit penyakit. Mari Bapak Ibu sekalian, dari mulut lidah kita keluar kata-kata yang memberikan harapan dan kata-kata yang memberikan semangat bahwa di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar untuk masalahku dan juga untuk masalahmu. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Jangan pernah takut menghadapi masalah apapun juga, sebab Tuhan itu ada di pihak kita, ya. Dan dialah yang kata Hizkia, yang akan membantu kita, yang akan menolong kita dalam menghadapi setiap musuh yang kita hadapi. Hari ini, apa musuh yang sedang kita hadapi? Sakit penyakitkah? Krisis ekonomi? Atau masalah-masalah persoalan apa yang kita hadapi? Persoalan keluarga, rumah tangga, anak-anak, atau apa saja Bapak Ibu sekalian. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan milikilah iman yang teguh. Bahwa Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dan yang terakhir, yang ketiga, Saudara, dalam 2 Tawarikh pasal 30 ayat 20 dan ayat 21 sampai 22. Maka berdoalah Raja Hizkia dan Nabi Yesaya anak Amos, mereka berseru minta pertolongan kepada Allah. Nah, dalam keadaan terdesak, Saudara, Hizkia tahu bahwa kekuatannya dia dan kekuatan rakyatnya itu tidak seberapa. Tapi kita lihat, dia datang dan berseru minta tolong kepada Allah. Ya. Dan mengapa Hizkia bisa lakukan seperti itu? Karena Hizkia sudah terbiasa dengan hidup di dalam doa. Dia nggak pernah lewati hari-hari hidupnya tanpa berdoa. Dia nggak pernah lewati hari-hari hidupnya tanpa menyembah Tuhan. Maka itu ketika dalam keadaan terdesak, Hizkia, dia tahu alamat yang paling tepat untuk minta tolong, yaitu kepada Tuhan Allah. Sebab minta tolong kepada manusia pasti akan dikecewakan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kalau kita ada dalam kesesakan, jangan pernah sekali-kali mengandalkan manusia. Kita akan kecewa. Ada berapa banyak anak Tuhan yang menjadi kecewa ketika dia menaruhkan pengharapannya kepada pendetanya, dia menaruhkan pengharapannya kepada bosnya,
dia menaruhkan pengharapannya kepada orang-orang yang dia hormati, ya. Ternyata orang-orang itu sudah tidak bisa menolong kita. Mengapa? Karena kekuatan manusia itu terbatas. Nah, Hizkia tahu alamat yang paling tepat minta tolong dalam kesesakan itu hanya Tuhan, saudara. Hanya kepada Tuhan. Alkitab bilang begini, sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan itu sudah sangat terbukti. Nah, ayat 21, ya. Ayat 20 tadi dikatakan Hizkia datang berdoa kepada Tuhan, minta tolong. Ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan mengirim seorang malaikat yang membunuh prajurit-prajurit dan perwira-perwira Asyur itu. Dengan sangat malu kembalilah Raja Asyur ke negerinya. Pada suatu hari ketika ia sedang di dalam rumah dewanya, beberapa dari anak-anaknya sendiri datang membunuh dia dengan pedang. Ya, waktu itu, saudara, Raja Asyur ini, Sanherib, waktu mengepung kerajaan Yehuda, dia membawa tentara kurang lebih 185.000 orang. Ya, 185.000 prajurit tentara yang tangguh, saudara. Tetapi hanya dengan satu orang, di sini dengan jelas berkata hanya dengan satu orang atau satu pribadi malaikat, saudara. 185.000 itu, saudara, mati, saudara. Ya, jadi nggak usah dikirimkan 2, 3 atau 100 malaikat, saudara. Cukup dikirimkan satu malaikat, itu sudah semua 185.000 itu mati, saudara. Setelah itu apa yang terjadi? Maka Asyur, saudara, Raja Asyur itu malu, saudara. Dia pulang, lari, saudara, ke tempat ke asalnya, yaitu di Niniwe, saudara. Ketika dia sampai di Niniwe, tidak lama kemudian 2 anaknya itu datang membunuh papanya sendiri, yaitu Raja Asyur. Ya, artinya apa, saudara? Kalau Tuhan turun tangan, maka Tuhan pasti menghabisi musuh kita itu sampai kepada akar-akarnya, tuntas, tas, ya. Jadi sehingga apa? Mereka tidak bisa bangkit kembali. Saudara. Demikianlah Tuhan mendengar dan menolong Hizkia, saudara. Dikatakan demikian ayat yang ke-22. Demikianlah caranya Tuhan melepaskan Raja Hizkia dan penduduk Yerusalem dari kekuasaan Sanherib, Raja Asyur, dan dari musuh-musuh mereka yang lain. Tuhan memberikan kepada mereka kehidupan yang aman tanpa gangguan dari negara-negara tetangga mereka. Hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kita melihat persoalan kita begitu besar. Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan punya berbagai macam cara. Tuhan punya cara-cara bukan 1.000, bukan 1.000.000, tapi Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk menolong kita. Kalau Hizkia ditolong hanya dengan mengirimkan satu malaikat surga, saudara, mungkin Tuhan nanti bisa tolong kita, saudara, dengan cara-cara yang lain. Kita lihat bagaimana Tuhan memelihara hidup Elia. Dengan cara bagaimana? Memakai seekor burung gagak. Ya kan? Nanti Tuhan menolong hidup kita. Kita nggak pernah tahu caranya bagaimana, tetapi mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Dan percayalah, kemenangan demi kemenangan itu selalu ada di pihak kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Biarlah kami ini terus mengarahkan mata hati dan mata rohani kami kepada Engkau. Ketika ada dalam kesesakan, biarlah kami terus menahan mulut kami. Kami tidak mau bersungut-sungut Tuhan. Tapi dari mulut lidah kami keluar kata-kata iman. Kata-kata yang memberikan semangat. Kata-kata yang memberikan kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami terus berdoa Tuhan, maka pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya.
Hari ini, apapun yang sedang dihadapi oleh kami ini, anak-anak-Mu, kami mau perhadapkan kepadamu Tuhan. Inilah masalah dan persoalan kami. Turun tanganlah Tuhan, campur tanganlah Tuhan. Dan buatlah kami mengalami kemenangan sesuai dengan kehendak-Mu dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.